Kamu berada di kawasan Taman Marga Satwa yang indah, tapi terbengkalai. Kandang hewannya dipenuhi rerumputan liar, pondok-pondok kecil berjajar tak terurus, sarang laba-laba serta jamur bertebaran. Saat memasuki bangunan gelap, kamu langsung disambut oleh cahaya hijau di hadapanmu. Kamu pun mendekatinya, dan matamu tertuju pada tangki air berukuran besar. Airnya berwarna kehijauan. Tapi yang lebih memikatmu, justru siluet binatang jumbo di dalamnya. Ternyata hiu putih besar. Tubuhnya masih tetap utuh karena terendam dalam larutan formalin. Pada tahun 2012, Wildlife Wonderland di Australia menutup tamannya. Seluruh hewan yang ada di situ kemudian dipindahkan, tapi hiu ini terlupakan. Tahun 2018, seorang penjelajah kota, Luke McPherson, mendatangi tempat ini dan memposting video hiu yang diawetkan. Videonya telah ditonton sebanyak jutaan kali dan kemudian hiu ini dinamai Rosie. Tak lama kemudian, taman ini mulai menarik perhatian banyak wisatawan. Sayangnya, sebagian dari mereka melakukan aksi vandalisme. Akuariumnya dirusak dan penuh dengan grafiti. Banyak orang mendesak agar dilakukan langkah perlindungan. Maka, beberapa bulan kemudian, saat kondisinya rusak parah, tangki hiu ini dipindahkan ke pusat pameran yang masih beroperasi. Mereka merestorasinya, lalu mengganti cairan di dalamnya agar penampilan si hiu tetap terjaga. Tempat terbengkalai berikutnya jauh lebih menakutkan. Mungkin inilah yang jadi daya tariknya. Kita menuju Republik Ceko, tepatnya di desa kecil Lukova. Pemandangan di sini sangat cantik, rumah-rumahnya mungil, jalanannya asri, dan alamnya juga kaya. Di balik pepohonan, kamu bisa melihat siluet kapel tua. Dari penampilan luarnya saja, kamu bisa tahu kalau tempat ini benar-benar tak terjamah. Batu bata di dindingnya telah usang, catnya memudar, atap logamnya juga berkarat. Kelihatannya kok menyeramkan ya, tapi kamu terus melangkah masuk. Saat malam hari, suasananya sangat mencekam. Para pengunjung pasti akan lari tunggang langgang sambil menjerit sejadinya saat melihat penghuni kapel ini. Ada yang duduk di kursi dan ada juga yang berdiri. Tapi mereka tidak bergerak kok, karena cuma patung plester. Yang bikin merinding justru patung-patung ini berselimut kain putih. Pada tahun 1968, atap kapel ini mulai lapuk dan akhirnya runtuh. Penduduk sekitar tidak lagi mengunjungi tempat ini. Dan pada tahun 2014, seorang seniman membuat patung plester lalu menaruhnya di sini untuk memberi kesan seolah kapelnya berhantu. Instalasi seni ini telah menarik wisatawan dari seluruh dunia dan berhasil menggalang dana yang kemudian digunakan untuk merestorasi kapel ini. Kita singgah di Amerika Serikat sambil menyusuri Fashion Highway. Di kedua sisi jalan ini terdapat hutan lebat. Mobilmu berhenti dan kamu segera keluar. Untuk bisa menyaksikan keanehan yang sudah beredar luas itu, kamu perlu memasuki hutan, menyusuri semak, lumpur, pepohonan, dan akhirnya sampai juga. Tidak ada yang istimewa kok. Tapi kemudian kamu mendongak. Ada sepeda merah berkarat menempel di batang pohon. Sepeda ini sudah jadi bagian dari hutan. Roda dan setangnya mencuat, tapi bagian lainnya ada di dalam batang pohon. Rupanya, pada tahun 1954, seorang anak laki-laki yang tinggal di dekat situ mendapat hadiah sepeda. Tapi dia tidak suka dengan hadiahnya itu. Rodanya sangat tipis dan keras. Model stangnya mirip dengan sepeda beroda 3. Suatu hari, anak ini bermain di hutan bersama teman-temannya dan cuma dia yang membawa sepeda. Saat temannya pulang, dia menyandarkan sepedanya begitu saja di pohon. Pohon itu terus tumbuh dan sepedanya menempel di situ. Oke, saatnya beralih ke tempat yang lebih hangat. Kita menuju tengah-tengah gurun pasir di California Selatan. Mataharinya sangat terik dan tidak ada siapapun di sana. Cuma pasir, semak kering, dan pegunungan di kejauhan. Setelah beberapa jam, kamu makin kehausan. Mataharinya terus menyengat kulitmu. Dan tiba-tiba kamu melihat air. Atau cuma fata morgana. Dengan harapan besar, kamu mendekatinya. Hore! Ternyata memang air. Tapi bukan oasis. Di tengah-tengah gurun pasir, ada kolam renang tak bertuan. Pasti seger tuh kalau bisa nyemplung ke air. Nama kolam ini Social Pool. Seorang seniman telah membangunnya pada musim panas tahun 2014. Siapapun memang bisa menggunakan kolam ini, tapi cuma segelintir yang bisa menemukannya. Dan sayangnya, saat ini cuma tersisa kolam kosong.
Tempat terbengkalai tidak melulu bernuansa seram dan aneh. Sebagian tempat juga menyimpan kekayaan. Nah, kita lanjut ke Pigalle, kawasan distrik lampu merah di Paris. Ini memang kawasan perumahan dan sama sekali tidak terbengkalai. Saat menuju salah satu rumah, kamu berpapasan dengan orang-orang yang sedang memeriksa isi kotak surat di pintu masuk. Kamu menaiki tangga dan berhenti di salah satu pintu apartemen. Terlihat reot. Kamu pun membukanya dan melangkah masuk. Seisi apartemen mengingatkanmu pada adegan menyeramkan dalam film horor. Semua perabot dan hiasannya terlihat kuno. Apartemen itu terlihat begitu klasik. Setiap jengkalnya diselimuti debu tebal, boneka dan mainan antik berserakan di atas meja serta lantai. Tambah serem deh kalau kamu juga menyalakan kotak musik. Udah kayak setting di film horor. Rasanya seperti melakukan perjalanan waktu ke era seabad yang lalu. Dan memang begitu. Pemiliknya telah pergi dari apartemen ini sejak tahun 1940-an. Dia menelantarkannya begitu saja. Apartemen ini tetap tak tersentuh selama 70 tahun. Baru kemudian ditemukan pada tahun 2010 saat petugas mulai mengevaluasi properti si pemilik. Dia tinggal di tempat lain dan tidak memberitahu siapapun soal apartemen ini. Saat tim penaksir membuka apartemen ini, mereka menemukan puluhan lukisan Giovanni Boldini yang dibuat pada abad ke-19. Lukisan ini dijual seharga 37 triliun rupiah. Sekarang kita pergi ke gurun pasir lain di Namibia. Di antara gumuk pasir, tak jauh dari bibir pantai, kamu bisa melihat laguna kering dan bangkai kapal tua yang setengah terkubur dalam pasir. Kapal laut milik Portugis ini sudah berumur sekitar 500 tahun. Awalnya, kapal ini mengangkat sauhnya dari Lisbon pada tahun 1533 dan hilang di dekat kota tambang berlian di Namibia. Kalau kamu mengamati lebih dekat, kamu bisa menemukan bagian kapal dari zaman itu. Tapi bagian yang paling menariknya, ada bagian yang berisi koin emas. Nilai seluruh kapal ini sekaligus harta karunnya diperkirakan lebih dari 177 triliun rupiah. Para geolog menemukan bangkai kapal ini pada tahun 2008, tapi kemegahannya baru terungkap 8 tahun kemudian. Oke, saatnya menyusuri jalanan kota New York melewati gang-gang kosong. Sesekali, kamu melihat tong sampah. Ada kotak kanvas yang mencuat dari tong sampah itu. Saat mengambilnya, kamu bisa melihat lukisan kanvas. Gambarnya memang tidak begitu jelas, tapi cantik sekali. Masa iya karya seni ditaruh di tong sampah? Bawa pulang saja kalau begitu. Selama 4 tahun, kamu terus menggali informasi tentang lukisan ini. Dan suatu hari, kamu dapat info dari situs web tentang barang antik. Kalau lukisan ini sebenarnya mahakarya seni yang dicuri. Harganya puluhan miliar rupiah. Inilah yang dialami oleh seorang wanita asal New York pada tahun 2003. Saat melihatnya di tong sampah, dia langsung tahu lukisan itu punya aura tersendiri. Kemudian dia tahu kalau lukisan itu dicuri pada tahun 1989. Setelah mengembalikan mahakarya itu, dia menerima imbalan sebesar 225 juta rupiah. Lukisan itu bernama Tres Personajes dan dilukis oleh Rufino Tamayo, seniman asal Meksiko pada 1970-an. Seorang kolektor membeli karya seni ini sebagai hadiah untuk istrinya, tapi beberapa tahun kemudian, lukisan ini dicuri saat pasangan ini pindah rumah. Kita akhiri perjalanan ini dengan temuan besar dari segi ukurannya dan juga nilainya. Saat ini kita berada di Turki. Karena sudah lama tinggal di rumah bergaya klasik, kamu ingin mengubah penampilannya. Kemudian, kamu menyingkirkan semua barang bekas yang ada. Oh ya, di rumahmu kan ada ruang bawah tanah. Sebelumnya, kamu tidak pernah menjamahnya. Tapi kali ini, kamu ingin mengubahnya menjadi ruangan lain. Saat menghancurkan dindingnya, kamu melihat terowongan yang mengarah ke bawah tanah. Terdorong oleh rasa penasaran, kamu pun memasukinya. Ternyata terowongan ini membawamu ke ruang rahasia sekaligus kota bawah tanah yang berukuran besar. Tahun 1964, seorang pria asal Turki menemukan kota kuno sedalam 18 lantai di bawah tanah. Kota ini bisa memuat 20.000 orang, hewan ternak, dan pasokan makanan. Di dalamnya tidak cuma ada terowongan yang berliku, tapi juga ada kapel, sekolah, kandang kuda, dapur, dan semua perlengkapan yang dimiliki suatu peradaban. Kota ini didirikan pada zaman Bizantium lebih dari 1000 tahun yang lalu. Kemungkinan berfungsi sebagai tempat berlindung dari bencana alam dan perang. Oke, detail terkerennya nih.
Tempat ini bukan cuma jadi kota bawah tanah loh, tapi juga terhubung dengan terowongan lain sepanjang berkilo-kilometer.